Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ba'dah. Sahabat Arius, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh Nusantara, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Ternyata ini yang membuat anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan ya Jawa Barat kemudian walkout yang meninggalkan sidang ya. Itu dikarenakan merasa Kang Deddy ini mendiskreditkan mereka. Sebenarnya apa sih gunanya? Saya juga nggak tahu, saya itu kurang paham lah. Selama ini Kang Deddy itu lebih banyak yang seneng nggak sih rakyatnya gitu loh. Kalau rakyat aja seneng dengan kinerja Kang Deddy, dan jenengan itu wakil rakyat, kenapa nggak seneng? Yang jenengan wakili aja seneng loh. Yang samaan wakili itu loh seneng atas kinerja Kang Deddy. Jenengan yang menjadi wakil kok nggak seneng, kenapa? Itu pertanyaan yang sangat logis bagi saya. Saya memang orang Jawa Timur, tapi saya mendambakan ya sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Walaupun gubernur kami mengatakan ojo dibanding-banding nih, ya tetap akan dibandingkan oleh masyarakat gitu. Oke, kita simak dulu ya. Ini mencerdaskan banget ini. Kita simak dulu ya dari Kang Deddy. Negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus banget. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Raru. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur berdua. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kurang jalan kabupaten nama ka aing hari sia. Kurang nama kabupaten kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika itu ya, gubernurnya bagus, cara memimpinnya juga bagus gitu kan. Tapi kenapa kalian sibuk? Seharusnya kalau ada gubernur semacam itu justru ya kalian tidak perlu bekerja yang berat. Kalian enjoy karena gubernurnya bagus, pemimpin daerahnya bagus, cara kinerjanya bagus. Nah kenapa sudah sebagus itu kok masih sampean recoki? Kenapa? Kecuali kalau gubernur nggak bisa bekerja gitu kan, jenengan sebagai wakil rakyat kemudian menyuarakan apa aspirasi rakyat karena sampean wakilnya. Nah ini enggak, gubernurnya bagus sampean repot, sampean sibuk mencari kesalahannya. Janganlah kayak gitu. Kalau emang mau sinergis yang baik seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi ya, kalau dalam suatu pemerintah memang ya benar dari legislatif dan eksekutif harus balance gitu kan. Nah ini kenapa dulu zaman nggak pernah recok semacam ini. Ini ketika ada gubernur yang bagus zaman kok recok, itu kenapa sih? Oke, kita dengarkan lagi ya. Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni Maroden Kota Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada 3 trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Yang harusnya memperbaiki marwah ya, citra harga diri DPRD ya DPRD itu sendiri gitu loh. Kenapa orang lain? Bagaimana masyarakat bisa percaya jenengan itu wakil rakyat kalau suara-suara rakyat yang didengarkan Kang Deddy atau kinerja Kang Deddy yang bagus menurut rakyat kemudian jenengan nilai buruk? Saya rasa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang sudah nyaman, terbiasa nyaman, dulunya terbiasa nyaman, aman dan nyaman. Kemudian muncullah seorang pemimpin yang berkarakter, yang bisa bekerja, sehingga nampak bahwa orang-orang yang dulunya merasa nyaman ini gak aman lagi, karena nampak kebodohannya, karena nampak juga ketidakbecusannya dalam bekerja. Itulah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.